Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Eko Nugraha. Saya adalah mahasiswa program Magister Teknik Elektro ITB dengan NIM 2322504 Saya berada di bawah bimbingan Bapak Dr. Pranoto Hidayat Rusmin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Transfer Sim to Real pada Multi-Agent Pathfinding berbasis Deep Reinforcement Learning untuk robot forklift non-holonomik Ackermann dengan lokalisasi kamera sentral. Inti penelitian ini adalah menjembatani antara metode koordinasi banyak robot yang selama ini hanya diuji di simulasi agar benar-benar dapat berjalan pada robot fisik secara nyata yang memiliki keterbatasan gerak nyata. Multi-agent pathfinding atau MAPF adalah persoalan mengkoordinasikan banyak robot otonom menuju tujuannya masing-masing tanpa saling bertabrakan. Ini adalah jantung dari sistem logistik otomatis modern. Masalahnya, penyelesaian MAPF klasik umumnya berasumsi gerakan robot adalah gerakan holonomik, artinya robot dapat bergerak secara bebas bahkan dengan sudut yang ekstrim tanpa memperhitungkan kinematik dalam dunia nyata. Padahal forklift ini memakai kemudi Ackermann atau rear steering wheel yang tidak bisa bergerak dengan sudut yang ekstrim atau kita kenal dengan non-holonomik. Sehingga lintasan holonomik pada MAPF tidak visible untuk diterapkan di forklift. Dari sinilah muncul celah sim to real, kebijakan terpelajar diuji di simulasi holonomik, tapi perilakunya ketika dipindahkan ke perangkat keras nyata belum pernah dikarakterisasi dengan baik. Maka fokus penelitian saya adalah mengukur sekaligus memitigasi sim to real gap pada MAPF berbasis pembelajaran khusus untuk robot Ackermann yang nyata. Persoalan utam persoalan utamanya adalah kebijakan MAPF terpelajar umumnya holonomik, hanya teruji di simulasi, sehingga ketika ditransfer ke forklift Ackermann fisik muncul selisih performa yang belum terkarakterisasi. Persoalan ini saya rumuskan menjadi 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana merancang MAPF berbasis DKN dan CNN yang goal conditioned dan dapat dieksekusi oleh robot Ackermann. Kedua, sejauh mana kebijakan hasil simulasi dapat ditransfer dari forklift fisik dengan lokalisasi kamera sentral? Ketiga, faktor apa, kinematik, darah sensor, atau lokalisasi delay yang paling dominan menyebabkan gap? Dan keempat, sejauh mana strategi mitigasi mampu menutupi gap tersebut? Keempat pertanyaan ini memetakan langsung 4 tujuan penelitian. Merancang sistem hierarkis DKN CNN dipadukan dengan pure pursuit, membangun testbed forklift Ackermann berlokalisasi kamera sentral, mengukur sim to real gap secara kuantitatif, dan serta menguji efektivitas mitigasinya. Tujuan kedua inilah yang membedakan penelitian ini dari mayoritas riset sejenis, karena melibatkan validasi pada perangkat keras yang sesungguhnya. Dari tinjauan pustaka, komponen-komponennya sebenarnya sudah ada secara terpisah, namun belum ada yang memadukan keseluruhannya. Jika kita lihat tabel ini, CBS dan metode pencarian klasik bersifat holonomik dan hanya divalidasi di simulasi. Lalu, baris selanjutnya primal dan MAPF terpelajar juga holonomik dan hanya disimulasi. CL MAPF ini sudah holonomik tapi masih berbasis pencarian dan tetap disimulasi. Sementara penelitian ini menempati baris terakhir, yaitu non-holonomik, berbasis pembelajaran di KNCNN, serta divalidasi di simulasi sekaligus di perangkat nyata. Inilah sel yang masih kosong dalam literatur, sekaligus kontribusi dan kebaruan penelitian ini. Arsitektur sistem terdiri dari dua fase yang dihubungkan oleh transfer sim to real ditandai dengan panah merah. Fase pertama adalah pelatihan, yang sepenuhnya dilakukan di simulasi. Fase kedua adalah eksekusi, yang dijalankan secara terpusat di PC sentral. Alur kerjanya membentuk loop tertutup, kamera sentral membaca posisi robot, menghasilkan post estimation,
lalu diteruskan ke perencana global, kemudian kembali ke pengendali lokal, dan akhirnya ke robot. Posisinya dibaca kembali oleh kamera, dan siklus ini berulang. Panah merah yaitu panah merah ini adalah titik transfer dari simulasi ke dunia nyata, adalah titik paling kritis yang menjadi fokus penelitian ini. Selanjutnya, izinkan saya membedah tiap blok dimulai dari otak perencananya. Perencana global dibangun dari dua komponen dengan analogi sederhana. CNN berperan sebagai mata, ia mengekstraksi fitur spasial dari peta grid yang sudah tersedia. Perlu ditekankan, CNN di sini membaca peta yang sudah ada, bukan membangunnya. DKN berperan sebagai otak. Ia memetakan fitur tersebut menjadi nilai key untuk setiap pasangan keadaan dan aksi, lalu memilih aksi di script berikutnya dengan satu kali forward pass. Yang penting sistem ini bersifat goal condition, tujuan robot dimasukkan sebagai salah satu kanal input tambahan, sehingga target dapat dirubah tanpa perlu melatih ulang jaringan. Keadaan keputusan diambil hanya dengan satu forward pass, prosesnya sangat cepat sehingga membuatnya cocok untuk koordinasi banyak robot secara real time. Pelatihannya menggabungkan pembelajaran imitasi dan penguatan melalui metode DQFD, Deep Q Learning from Demonstration. Alurnya ada 3 langkah. Pertama, sebuah expert MAPF yaitu CBS atau Hybrid Astar yang di dalamnya sudah dimasukkan variabel non-holonomik sehingga sudah sadar kinematik menghasilkan lintasan optimal. Kedua, lintasan ini dirubah menjadi pasangan keadaan dan aksi pakar, lalu dimasukkan ke replay buffer. Ketiga, jaringan dilatih dengan DQFD. Rugi margin memaksa aksi pakar atau aksi dari CBS ini agar selalu bernilai maksimum, sementara rugi TD menjaga agar nilainya tetap benar. Ini poin yang ingin saya tekankan. Algoritma ASTAR ini hanya dilakukan pada saat pelatihan. Ketika dieksekusi hanya jaringan saraf yang berjalan. Lebih jauh, komponen reinforcement learning memungkinkan kebijakan akhir justru melampaui kemampuan expert yang mengajarinya. Setelah perencanaan global menentukan waypoint, pengendali lokal bertugas menerjemahkan waypoint grid yang holonomik menjadi perintah kemudi Ackermann yang visible, memakai algoritma pure pursuit. Cara kerjanya, robot memandang sebuah titik sejauh jarak look ahead di depannya, lalu membentuk busur berjari-jari konstan menuju titik tersebut, sehingga sudut tajam pada grid otomatis dihaluskan menjadi tikungan yang lebih mulus. Sudut kemudian juga dibatasi pada nilai maksimum agar radius putar minimum robot selalu dijaga. Perlu dicatat, Pure Pursuit ini murni sebuah tracker, bukan perencana, sehingga tidak menduplikasi tugas DKN. Adapun keselamatan dijamin secara berlapis, kebijakan reaktif yang dipelajari, koordinasi CTDA antar agen, deconfliction satu langkah berbasis prioritas di PC sentral, serta inflasi footprint dan pemantauan poser secara real time yang dapat memerintahkan robot melambat atau berhenti. Beralih ke perangkat keras. Robotnya berupa mini forklift yang berukuran 30 kali 30 cm, menggunakan penggerak roda depan, kemudian kemudi Ackermann di belakang. Dilengkapi rotary encoder untuk pembacaan odometri di penggerak depan, serta giroskop dan IMU untuk orientasinya. Karena seluruh inferensi CNN di Canon dijalankan di PC sentral, robotnya sendiri tetap ringan dan murah. Untuk lokalisasi, satu kamera overhead dipasang di atas area kerja untuk membaca seluruh posisi robot. Lalu di atas robot dipasang QR code untuk bisa mengidentifikasi masing-masing robot.
Perlu dicatat, delay dan noise pada proses lokalisasi inilah salah satu kandidat utama penyebab sim to real gap, sebagaimana ditanyakan pada pertanyaan penelitian ketiga. Inilah kontribusi inti penelitian, yaitu strategi untuk menutupi reality gap antara simulasi dan robot nyata melalui tiga strategi mitigasi. Pertama, domain randomization, parameter visual dan lingkungan dirandomisasi selama pelatihan agar kebijakan menjadi tanggung terhadap variasi di dunia nyata. Kedua, dynamic randomization. Parameter kinematik dan dinamik robot dirandomisasi untuk menutupi selisih perilaku gerak antara model dan robot sesungguhnya. Ketiga, koreksi pose kamera. Pada saat eksekusi, kamera sentral mengkompensasi penyimpangan estimasi keadaan secara real time. Dan yang penting, dampak dari transfer ini akan diukur secara kuantitatif sebagai sim to real gap yang rinciannya saya jelaskan pada rancangan slides berikutnya. Untuk evaluasi, saya menetapkan 5 metrik. Yang pertama, sukses rate mengukur keberhasilan tugas, max span mengukur efisiensi koordinasi, deviasi lintasan mengukur kelayakan kinematik, jumlah tabrakan mengukur keamanan, dan sim to real gap mengukur kualitas transfer, yaitu selisih performa antara simulasi dan dunia nyata. Adapun desain pengujiannya, saya membandingkan performa di simulasi dengan performa di dunia nyata atau di perangkat keras. Tujuan in distribution digunakan untuk menguji generalisasi tanpa pelatihan ulang, sedangkan tujuan out of distribution untuk menguji batas generalisasi dengan penyelesaian klasik CBS atau hybrid ASTAR sebagai baseline pembanding. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini akan berbasis pengukuran objektif, bukan klaim kualitatif semata. Sebagai rangkuman, ada 3 kebaruan dalam penelitian ini. Pertama, integrasi MAPF berbasis pembelajaran yang goal condition dengan kelayakan kinematik Ackermann melalui Pure Pursuit. Kedua, validasi nyata pada testbed forklift Ackermann fisik dengan lokalisasi kamera sentral, bukan sekedar simulasi. Yang ketiga adalah karakterisasi sekaligus mitigasi sim to real gap untuk robot non-holonomik, sebuah celah yang sebelumnya belum pernah dieksplorasi. Demikian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih.